Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Didin Widiartono, MPD, selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya Azizah Denisa akan memaparkan materi yang membahas mengenai manajemen sumber daya manusia pada ranah pendidikan. Nah, pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari manajemen sumber daya manusia pendidikan. Manajemen sendiri yang berarti suatu seni untuk menyelesaikan pekerjaan, sedangkan peserta didik biasa disebut juga dengan siswa, anak didik, pembelajar, dan lain-lain. Sedangkan pengertian dari manajemen sumber daya manusia pendidikan itu sendiri yaitu aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik atau kependidikan itu masuk ke dalam suatu organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan pelatihan atau pengembangan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pembahasan selanjutnya membahas mengenai proses manajemen sumber daya manusia pendidikan atau biasa disebut juga dengan ruang lingkupnya. Terdapat 7 ruang lingkup manajemen sumber daya manusia pendidikan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia pendidikan. Yang kedua, penerimaan sumber daya manusia pendidikan. Yang ketiga, orientasi sumber daya manusia pendidikan. Yang keempat, pemberian kesejahteraan sumber daya manusia pendidikan. Yang kelima, penilaian kinerja sumber daya manusia pendidikan. Yang keenam, mutasi sumber daya manusia pendidikan. Dan yang terakhir, PHK atau pensiun. Nah, pembahasan selanjutnya membahas mengenai ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia pendidikan. Yang pertama, membahas mengenai perencanaan. Perencanaan pada sumber daya manusia pendidikan sendiri yang berarti suatu proses, kegiatan, penentuan kebijakan, dan perkiraan jumlah kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan bidang kegiatannya. Tujuan dari perencanaan yaitu untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja atau pegawai dengan pekerjaannya, baik itu dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkannya. Pada ruang lingkup yang kedua membahas mengenai proses penerimaan sumber daya manusia pendidikan. Pada proses ini harus mempertimbangkan dari rencana sumber daya manusia, seperti jumlah atau tipe yang harus diisi pada posisi yang kosong, dan keahlian seperti apa yang dibutuhkan untuk mengisi posisi kosong tersebut. Setelah mempertimbangkan rencana dari sumber daya manusia itu, dilakukanlah proses penentuan strategis atau disebut dengan metode rekrutmen. Ruang lingkup yang ketiga yaitu orientasi sumber daya manusia pendidikan. Kegiatan ini ditujukan kepada pelamar yang lolos seleksi, kegiatan pengenalan mengenai pekerjaan, teman sepegawaiannya, dan lingkungan barunya. Tujuannya untuk membantu para karyawan baru atau guru baru dalam penyelesaian dirinya terhadap tempat pekerjaannya. Ruang lingkup yang keempat yaitu pemberian kesejahteraan sumber daya manusia pendidikan. Pemberian kesejahteraan ini biasa disebut juga dengan kompensasi atau pemberian gaji. Tujuannya sebagai ikatan kerjasama, pengadaan efektif, motivasi, kepuasan kerja, stabilitas, dan kedisiplinan bagi karyawan. Terdapat 2 komponen dari pemberian kesejahteraan. Yang pertama, pembayaran keuangan secara langsung, berupa gaji, dan yang kedua, pembayaran keuangan secara tidak langsung, seperti asuransi, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya. Ruang lingkup yang kelima yaitu penilaian kinerja sumber daya manusia pendidikan. Penilaian ini dilakukan secara garis periodik pelaksanaan pekerjaan seseorang. Tujuannya untuk mengukur tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Ruang lingkup yang keenam yaitu mutasi sumber daya manusia pendidikan. Mutasi sendiri yang berarti pemindahan tenaga kerja dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain. Tujuannya, yang pertama meningkatkan produktivitas kerja pegawai, yang kedua menjadikan adanya keseimbangan antara pegawai dengan komposisi pekerjaannya, dan yang ketiga memperluas atau menambah pengetahuan dari pegawai. Faktor dari mutasi yaitu yang pertama kebijakan dan peraturan manajer, yang kedua mutasi yang berprinsip the right man on the right job, dan yang ketiga mutasi harus terkoordinasi. Ruang lingkup yang terakhir atau ruang lingkup yang ketujuh yaitu pensiun atau pemutusan hubungan kerja. PHK sendiri yang berarti berakhirnya hubungan kerjasama antara pegawai dengan lembaga pendidikan karena ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Macam-macam dari PHK yaitu PHK secara sukarela, yang kedua PHK tidak sukarela, yang ketiga PHK oleh pegawai itu sendiri, yang keempat PHK oleh hakim, dan yang kelima PHK oleh peraturan perundang-undangan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai manajemen sumber daya manusia pendidikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.